lagi bersama saya, Kisah Sapapatia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang networking model. Sebelum masuk materi, coba kita bayangkan. Kalau tidak ada aturan dalam komunikasi, pasti bakal kacau, bukan? Nah, di jaringan komputer juga sama. Networking model ini dibuat supaya komunikasi antar perangkat bisa berjalan dengan rapi, jelas, dan tidak terjadi kesalahan. Definisi: networking model adalah konsep atau kerangka kerja dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai standar komunikasi antar perangkat. Model ini menjelaskan bagaimana data itu dikirim, diterima, dan diproses di dalam jaringan, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan teratur. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki sistemnya masing-masing. Akibatnya, perangkat dari vendor yang berbeda sulit untuk saling berkomunikasi. Karena itu, dibuatlah standar oleh ISO pada tahun 1984 yang disebut OSI atau Open System Interconnection agar semua perangkat bisa saling terhubung. Di gambar ini kita bisa lihat ilustrasi sederhana bagaimana cara data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi data itu tidak langsung dikirim utuh, tapi melewati beberapa tahapan atau layer terlebih dahulu. Setiap layer punya tugas masing-masing, sehingga data bisa sampai dengan benar ke tujuan. Kalau salah satu layer bermasalah, maka proses pengiriman data juga bisa terganggu. Secara umum, networking model itu ada dua, yaitu OSI model dan TCP atau IP model. Kedua model ini memiliki tugas yang sama, yaitu mengatur komunikasi jaringan, tetapi strukturnya berbeda. OSI model dikembangkan oleh ISO sebagai standar komunikasi jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik sampai aplikasi. Tujuannya agar setiap proses komunikasi memiliki fungsi yang jelas dan terstruktur. TCP atau IP model adalah model yang digunakan di internet saat ini. Model ini lebih sederhana dibanding OSI karena hanya memiliki 4 atau 5 lapisan. TCP atau IP dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika dan lebih fokus pada efisiensi. Di gambar ini terlihat perbandingan antara OSI dan TCP IP. OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP lebih sederhana karena hanya 4 atau 5 layer. Beberapa layer di OSI digabung dalam TCP atau IP sehingga lebih praktis digunakan di dunia nyata. Makanya TCP atau IP lebih banyak dipakai di internet, sedangkan OSI lebih sering digunakan untuk pembelajaran. Cara kerja TCP atau IP dimulai dari data yang dipecah menjadi paket kecil. Tujuannya supaya data lebih mudah dikirim dan tidak terlalu berat. Lalu, paket ini dikirim melalui router yang akan menentukan jalur terbaik menuju tujuan. Setelah sampai, paket tadi akan disusun kembali menjadi data utuh.
TCP atau IP terdiri dari beberapa layer yang saling bekerja sama, mulai dari application, transport, network, sampai ke physical. Setiap layer punya peran penting, dan semua layer ini saling terhubung dalam proses pengiriman data. Application layer adalah lapisan paling atas yang berhubung langsung dengan pengguna. Contohnya seperti saat kita browsing, kirim email, atau transfer file. Semua itu berjalan di application layer menggunakan protokol seperti HTTP, VTP, dan SMTP. Transport layer berfungsi mengatur bagaimana data dikirim dan memastikan data sampai ke tujuan dengan baik. Di layer ini juga diatur apakah data harus dikirim secara aman atau lebih cepat. Di transport layer ada dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. TCP itu menggunakan koneksi, jadi sebelum kirim data harus terhubung dulu. Data juga dikirim secara berurutan, jadi lebih aman dan minim kesalahan. Tapi prosesnya jadi lebih lambat, sedangkan UDP tidak menggunakan koneksi, jadi lebih cepat, tapi tidak menjamin semua data sampai dengan sempurna. Fungsi utama TCP atau IP adalah sebagai standar komunikasi jaringan. Selain itu juga menyederhanakan proses komunikasi, karena beberapa layer di OSI digabung, sehingga lebih efisien dan mudah digunakan. Network layer berfungsi memberikan IP address ke setiap perangkat. IP address ini seperti alamat rumah supaya data bisa dikirim ke tujuan yang benar. Tanpa IP address, perangkat tidak bisa saling mengenali. Selain itu, network layer juga melakukan routing, yaitu menentukan jalur terbaik untuk mengirim data, jadi data bisa sampai lebih cepat dan tidak salah arah. Di gambar ini adalah contoh simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita bisa melihat bagaimana perangkat seperti komputer dan router bisa saling terhubung. Dan kita juga bisa mencoba langsung pengaturan jaringan seperti IP address dan jalur pengiriman data. Data link layer berfungsi mendeteksi error menggunakan VCS dan menggunakan MAC address sebagai identitas perangkat dalam jaringan lokal. Sedangkan physical layer adalah bagian yang paling bawah yang berhubung langsung dengan perangkat fisik seperti kabel, konektor, dan sinyal jaringan. Encapsulation adalah proses saat data dikirim, di mana data dibungkus lapis demi lapis oleh setiap layer. Tujuannya supaya data bisa dikirim dengan aman dan bisa dikenali oleh sistem jaringan. Sedangkan decapsulation adalah kebalikannya, yaitu proses membuka kembali bungkus data di sisi penerima dan menyusunnya kembali menjadi data asli yang bisa dipahami oleh pengguna. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap layer punya nama data yang berbeda, misalnya data, segmen, paket, dan frame. Ini menunjukkan bahwa data berubah bentuk di setiap tahap proses. Jadi, networking model adalah konsep yang penting dalam jaringan komputer.
Model seperti OSI dan TCP atau IP membantu mengatur komunikasi data supaya lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya tentang networking model. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.